Quartz dengan Edge Resistance Technology melindungi lebih baik dari keausan mesin sampai dengan 74%, menjaga keremajaan mesin Anda lebih lama. 找一个正经人士。 You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute. Oke, bisa tolong infokan ke teman-teman yang lainnya agar segera bisa bergabung ke dalam Zoom Google Meet. You called my soul when I was falling. You moved. Oke, teman-teman bisa tolong diaktifkan untuk video conference-nya. Oke, teman-teman yang belum mengaktifkan video conference-nya bisa segera ya untuk diaktifkan. Kita akan segera mulai sesi perkuliahan hari ini. Oke, di sini udah masuk semua belum ya? Suara saya terdengar jelas. Sebelum kita mulai, tolong untuk konfirmasi apabila memang suara saya belum terdengar jelas, teman-teman bisa kasih tahu saya. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Halo, cek.
Halo, teman-teman, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas dan baik? Suara saya bisa didengar ya? Oke, baik. Oke, kita mulai teman-teman perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita selalu memanjatkan doa ya, agar senantiasa Allah memberikan atau Sang Maha Pencipta memberikan ilmu kepada kita semua, ilmu-ilmu yang bermanfaat agar berguna untuk diri kita dan juga di kemudian hari. Berdoa kita mulai menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman udah bersedia ya, sudah join untuk kelas pagi ini. Teman-teman bisa lihat untuk materi yang sudah saya post ya di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa lihat ya materinya. Nah, oke ya. Jadi materi hari ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas untuk materi hari ini kita masuk di konstruksi dasar algoritma ya teman-teman ya. Oke. Pembahasan kali ini sedikit panjang ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke. Nah, jadi intinya ya, untuk belajar algoritma itu sangat mudah ya teman-teman ya, tidak sulit ya. Untuk belajar algoritma itu mudah sekali, tidak sulit. Kenapa saya bisa katakan tidak sulit gitu ya? Jadi algoritma itu sebuah kumpulan ya, sekumpulan instruksi ya, ataupun langkah-langkah dalam penyelesaian suatu persoalan ya. Jadi itu tidak akan sulit ya ke depannya, pasti teman-teman bisalah untuk membuat suatu algoritma dalam kasus-kasus tertentu ya. Nah, kemudian mesti kita ulas sejenak ya, ulas kembali pertemuan minggu lalu ya mengenai algoritma itu merupakan deskripsi ya. Jadi algoritma itu merupakan deskripsi dari suatu urutan ya, urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi itu poin pertamanya. Kemudian algoritma tersusun oleh sederetan langkah atau instruksi yang logis dan juga sistematis ya. Jadi poin keduanya itu, kemudian tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Jadi setiap instruksi yang teman-teman berikan itu akan dikerjakan aksinya seperti apa. Istilahnya program ataupun komputer nanti akan melakukan hal apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tiap langkah selanjutnya adalah bila aksi dilaksanakan maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, ini poin ketiga dan poin keempat ini merupakan satu kesatuan akan menghasilkan suatu aksi. Nah, aksi tersebut di dalam komputer itu disebut dengan suatu bentuk operasi. Operasinya itu dilakukan oleh CPU dalam komputer itu sendiri. Jadi komputer tidak akan bisa semerta-merta untuk bisa melakukan apa yang kita perintahkan tanpa kita tahu gitu ya. Jadi kita mau buat apa, mengerjakan apa, tapi kalau misalkan kita tidak memberikan instruksi ya, maka tidak akan pernah ada aksi gitu ya. Nah, kemudian 3 konstruksi dasar untuk hal ini dalam materi ini kita akan bahas itu mengenai 3 ya. Jadi ada konstruksi dasar runtunan ya. Kemudian juga ada konstruksi dasar pemilihan. Selanjutnya ada lagi konstruksi dasar pengulangan ya. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihannya masing-masing teman-teman. Jadi dalam suatu kondisi teman-teman bisa melakukan atau bisa memilih ya menggunakan struktur apa gitu ya, apakah menggunakan struktur sequence atau menggunakan struktur selection atau menggunakan struktur repetition ya. Nah, ini merupakan bentuk dari struktur ya, ini analogi struktur ya. Jadi
setiap langkah kan tadi kita lihat ya, algoritma itu merupakan sekumpulan langkah dan proses ya. Jadi ketika langkah dan proses itu sudah dinyatakan dengan bentuk deskripsi, lalu nanti akan ada aksi ya. Jadi ada lagi yang baru join. Oke, sorry kalau misalkan suaranya tidak terdengar ya. Berarti kita kembali lagi sejenak ya. Kita undur biar teman-teman bisa mendengar. Kita ulas dulu. Bentar. Oke. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas konstruksi dasar algoritma ya. Jadi konstruksi dasar algoritma itu apa? Jadi konstruksi dasar algoritma itu merupakan bentuk struktur ya, merupakan bentuk struktur agar teman-teman itu bisa melakukan penulisan suatu instruksi algoritma ya, atau membuat dalam algoritma. Nah, algoritma itu sangat jelas mudah ya. Jadi sebenarnya sih dalam implementasinya tidak terlalu mudah juga, tidak begitu sulit juga. Yang gampang-gampang aja lah. Jadi sederhana aja ya. Jadi simpel-simpel aja. Tergantung bagaimana kita melihat suatu bentuk kasus ataupun permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita sedikit ulas ya, ada 4 poin penting yang dimana algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Nah, jadi setelah teman-teman melihat suatu kasus ya, nah teman-teman akan menuangkan dalam bentuk algoritma. Nah, kebetulan apa sih gitu kan algoritma itu? Ya, seperti kita ulas pertemuan minggu lalu. Jadi algoritma itu bisa kita ambil poin merupakan deskripsi untuk ya, deskripsi urutan ya suatu pelaksanaan dalam suatu proses. Nah, kemudian selanjutnya adalah algoritma tersusun ya oleh sederetan langkah ya, langkah instruksi yang logis dan sistematis. Nah, kemudian tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan ya, ataupun disebut aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, hal ini itu sangat berkaitan erat. Jadi untuk bisa melaksanakan suatu proses ya atau tindakan aksi gitu ya. Jadi algoritma itu harus disusun dulu, ya menggunakan notasi ya ataupun struktur ya bahasanya. Menggunakan struktur, terus di dalamnya ada menggunakan notasi ya. Nah, terus setelah itu baru bisa dikerjakan. Ya, instruksinya baru bisa dikerjakan. Nah, dalam hal komputer itu mengerjakan sejumlah namanya operasi ya, apakah entah operasi perhitungan atau operasi perbandingan gitu ya. Nah, itu dikerjakannya oleh CPU. Jadi CPU komputer teman-teman itu tidak akan bisa melakukan hal apapun tanpa adanya inputan masuk ya, seperti konsep IPO ya. Jadi input, proses, output ya. Nah, jadi dalam hal algoritma ini itu pun juga sama, harus ada inputan yang dituliskan menggunakan beberapa notasi ya, baik notasi deskriptif, notasi notasi flowchart ataupun notasi pseudocode gitu ya. Nah, itu setelah teman-teman sudah menetapkan suatu notasinya, maka teman-teman pun juga bisa melakukan penetapan strukturnya gitu ya, struktur dalam membuat algoritma tersebut. Jadi setelah semua sudah dibuat, maka adanya instruksi. Ketika instruksi sudah selesai dibuat, maka adanya aksi. Nah, aksi tersebut komputer akan membaca sebuah operasi gitu ya. Nah, kemudian ada 3 konstruksi dasar. Yang pertama ada konstruksi dasar runtutan atau sequence ya. Kemudian ada struktur pemilihan ya atau selection. Kemudian ada struktur pengulangan ya, atau bisa disebut dengan repetition ya. Nah, kemudian ini bentuk dari gambar ya, analogi gambar dari bentuk konstruksi dasarnya tadi ya, yang 3. Jadi ketika teman-teman menggunakan runtunan konstruksi runtunan, maka sejumlah proses itu harus dilakukan secara bertahap nih. Kalau kita lihat gambarnya ya, melakukan secara bertahap dari proses pertama, kemudian turun proses kedua, selanjutnya lagi turun proses ketiga, selanjutnya lagi turun ke proses keempat. Jadi eksekusinya dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian kalau pemilihan di sini akan digunakan operasi perbandingan ya, operasi perbandingan
yaitu if dan else ya, ataupun and, or dan not ya. Di sini nih di dalam pemilihan ini. Nah, kemudian di dalam pengulangan ini, jadi teman-teman akan melakukan operasi secara berurut ya, dari balok 1 ya, di sini gambarnya, kedua, turun ketiga, turun keempat, kemudian kembali lagi ke 1, dan akan begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini kan sempat kemarin ada tugas latihan mengenai membuat looping ya, konsep looping pengulangan ya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke struktur runtunannya atau struktur sequence ya. Nah, jadi sebuah runtunan itu memiliki satu atau lebih dari instruksi nih teman-teman ya. Nah, setiap instruksi itu dapat ditulis dalam satu baris atau beberapa instruksi ditulis dalam satu baris ya. Jadi setiap instruksi itu dapat ditulis dalam satu baris, kemudian beberapa instruksi juga dapat ditulis dalam satu baris ya. Nah, itu poinnya ya. Nah, kemudian apa sih gitu kan yang kemudian dikerjakan secara beruntun gitu ya, secara runtutan. Yang pertama, tiap instruksi dikerjakan satu persatu sesuai dengan analogi gambar pada slide sebelumnya. Nah, kemudian tiap instruksi itu dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Jadi ketika sekali sudah dikerjakan, maka lanjut ke instruksi selanjutnya. Jadi tidak ada pengulangan di dalam instruksi misalkan tahap kedua apa tahap ketiga. Nah, kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan ya, dalam hal ini pemrosesan compiler. Nah, itu sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam teks algoritma ya. Kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan dari suatu akhir dari algoritma tersebut. Jadi ketika dalam struktur sequence ini ya, teman-teman itu harus menjalankan ya, prosesnya itu menjalankan tahap demi tahap ya, mulai dari step 1, step 2, step 3 hingga step selanjutnya. Ya, jadi karena ini bentuknya sudah jelas runtunan, maka itu berbentuk seperti runtutan tangga ya, atau runtutan step gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan proses yang lainnya selain melakukan proses tahapan runtunan tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat nih contohnya ya. Nah, di sini contohnya seperti menghitung luas persegi panjang nih teman-teman. Ya, nah ini ada 4 tahap ya, kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada yang namanya kurung kurawal ya. Kurung kurawal seperti ini itu merupakan bentuk dari komentar ya teman-teman. Merupakan bentuk dari interpretasi komentar. Nah, kemudian tahap pertamanya kita lihat. Kan untuk rumus luas persegi panjang itu P kali L ya, panjang kali lebar. Nah, untuk bisa mendeskripsikan, agar untuk kita bisa mengetahui hasil dari luas suatu konteks tertentu ya, suatu persoalan tertentu, kita harus membuatkan tahapannya. Jadi komputer tidak semerta-merta hitungin luas dong buat gua misalnya, luas apaan ya, itu luas meja misalnya, luas meja. Ya komputer bingung gimana caranya gitu ya. Nah, maka dari itu harus dibuatkan suatu bentuk algoritmanya ya. Dalam hal ini masukkan nilai P, berarti komputer minta nih masukin P-nya gitu kan. Kita buat dulu dalam bentuk algoritmanya. Jadi nanti ketika proses masukkan nilai P itu jadi komputer ngeread ya, ngeread inputan masuk dari kita ya. Misalkan kita input masukkan nilai panjangnya, tampilkan di layar komputer tuh, kita input misalnya anggaplah ya 2 misalnya. Terus kemudian langkah selanjutnya setelah sudah diinputkan, langkah selanjutnya masukkan nilai L misalnya ya. Oke, nilai L-nya 2 misalnya. Nah, kemudian secara otomatis nanti setelah proses kedua itu dilaksanakan ya, baru komputer akan menghitung nih luas P kali L-nya ya. Nah, luas P kali L-nya itu karena kita sudah siapkan rumusnya, maka panjang kali lebar, yaitu 2 kali 2 tadi sama dengan 4. Maka komputer akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang 4. Nah, ini bisa kita lihat juga dalam bentuk sederhana flowchart ya, flowchart sederhananya gitu. Nah, kemudian dari instruksi tadi ya, dari analogi tadi, dari contoh tadi, itu bisa kita simpulkan bahwanya instruksi dalam algoritma itu penting hukumnya ya, wajib. Jadi suatu instruksi itu harus penting ya, hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada instruksi, maka algoritma itu tidak disebut bisa disebut bukan algoritma karena tidak ada instruksi. Jadi bingung setelah inputan selesai apa yang mesti harus dikerjakan gitu ya. Nah,
Selanjutnya adalah urutan instruksi menunjukkan urutan logika ya penyelesaian sebuah masalah. Jadi poin pentingnya ketika teman-teman membuat algoritma itu harus ada instruksi di dalamnya. Nah, instruksi itu harus terstruktur ya, harus tersistematis dan juga merupakan urutan dari logika agar komputer itu mampu menyelesaikan sebuah permasalahan apa yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita desain ya. Nah, kemudian urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan. Tapi mungkin juga mengeluarkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, coba ya kita lihat nih contohnya nih, kita simak baik-baik. Jadi ini ada urutan bentuk instruksi tapi tidak mempengaruhi hasil ya. Kita lihat. Misalnya di situ ada ya sebuah variabel ya yang bertipe data integer ya. A, B, C dan D. Kemudian kita deskripsikan ya, read A dan B. Misalnya kita read 1 dan 1. Jadi komputer meminta memasukkan jumlah nilai tadi ya. Oke, kita inputkan 1, kemudian B-nya kita inputkan 1. Nah, kemudian C yaitu hasil dari penjumlahan A tambah B. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, kemudian variabel D kita masukkan hasil perkalian A kali B. Misalkan 1 kali 1 sama dengan 1. Maka ketika kita meminta perintah write C dan D, itu komputer akan menghasilkan keluaran nilai 2 dan 1. Begitu pula sebaliknya nih ya. Kita lihat, ini sebenarnya dibalik nih untuk penyimpanan data dari sejumlah operasinya. D itu A kali B, misalkan tadi ya, A kali B itu 1 dan 1 ya. Kemudian C itu A tambah B ya, berarti 1 tambah 1. Maka hasilnya itu C dan D ya sama, 2 dan 1. Jadi untuk instruksi tersebut sebenarnya bisa teman-teman bolak-balik ya, tapi dengan catatan tidak mempengaruhi hasil ya. Nah, cuma nanti ada juga nih, kalau misalkan kita salah menempatkan posisi dalam urutan struktur penulisan algoritmanya, maka nanti pun juga akan ada yang mempengaruhi hasilnya ya. Nah, seperti contoh seperti ini nih ya. Kita lihat nih teman-teman. Ini contoh yang mempengaruhi hasil ya. Di sini ada perintahnya, dibaca 2 buah bilangan bertipe data integer, kemudian hitung penjumlahan dan perkalian 2 buah bilangan tersebut dan tampilkan hasilnya ke layar. Nah, coba teman-teman lihat ya. Kenapa di sini ada hasil C dan D itu akan berbeda dengan dua algoritma yang di atas ya. Nih, kita lihat ya teman-teman. Di sini A, B, C dan D ya. Nah, ini bisa lihat nih teman-teman. Kemudian di sini perbedaan. Kalau di sini kan kita minta read dulu ya. Jadi komputer itu akan meminta untuk kita memasukkan sejumlah nilai ya. Nah, setelah diminta memasukkan jumlah nilai, komputer akan menyimpannya ya di memori secondary gitu ya, tidak di primary-nya ya. Disimpan dulu dalam bentuk cadangan yang nantinya bisa langsung dieksekusi dalam step selanjutnya. Nah, di sini langsung diminta untuk masukkan nilai A dan B ya. Nah, kemudian kedua ya, itu langsung diminta nilai D perkalian dari A dan B. Kemudian tahap ketiganya yaitu ada A dan B ya, baru nih minta dibaca A dan B-nya. Kemudian di sini minta ditampilkan. Nah, kenapa di sini berbeda gitu ya? Nah, kita lihat dalam posisi read ya, dalam pembacaan suatu nilai variabelnya itu disimpan di tahap ketiga. Nah, jadi secara analoginya, kalau misalnya A dan B ini karena tidak didefinisikan di awal, maka komputer akan semerta-merta menginput aja, misalnya A dan B karena tidak didefinisikan ya. Misalnya 0 dan 0 ya, misalkan A 0. Oke, kita terima 0 karena tidak dibaca nilai sebelumnya gitu kan. 0 0 berarti sama dengan 0. Terus 0 kali 0 sama dengan 0, berarti kan seperti itu. Nah, kemudian minta read ya A dan B. Baru tuh tampil inputan ya di komputer. Kita baru nge-read 10 sama 10. Maka nanti hasil yang keluarnya C dan D itu ya 10 sama 100 gitu ya. Karena 10 kali 10. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita nginputnya 10 dan 10, tapi yang keluar 10 dan 100 gitu. Nah, jadi C dan D-nya itu nanti akan keluar 0 dan 0 karena tidak didefinisikan di awal, tidak
dibaca variabelnya berapa yang A itu isinya berapa gitu kan. Karena ini dalam bentuk 1 dan 2 itu sudah merupakan bentuk operasi ya. Sudah rumus gitu bentuknya. Nah, kemudian kan mesti diinput dulu. Kok tiba-tiba suruh ngitung rumus? Orang nilainya aja belum kamu masukkan kan seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi hasil keluarannya. Nah, kemudian struktur pemilihan selection nih ya, teman-teman nih. Kita masuk ya. Berarti merupakan bentuk dari kondisi ya. Nah, jadi dalam struktur pemilihan ini ya, yang pertama itu memungkinkan suatu aksi ya dikerjakan ataupun dieksekusi jika suatu persyaratan terpenuhi ya, ataupun suatu persyaratan tidak terpenuhi ya, itu poin pentingnya. Kemudian struktur pemilihan mampu memungkinkan proses ya mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian selanjutnya, tidak setiap baris program itu akan dikerjakan. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi, struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan, ya. Apakah suatu baris program atau blok tersebut itu akan diproses atau tidaknya. Kemudian, pengambilan keputusan itu menggunakan pernyataan dari boolean, true or false, ya. Nah, dengan menggunakan operator perbanding ya, seperti lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu kan, atau sama dengan atau tidak sama dengan sekali. Lalu bisa dikombinasikan juga dengan operator boolean seperti and, or ya, atau not. Nah, jadi ini poin pentingnya yang mesti teman-teman ketahui dulu nih sebelum teman-teman melakukan atau menentukan menggunakan sebuah struktur pemilihan. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Kayak misalkan 5 sama dengan 5. Ya benar ya. Jadi hasilnya true karena apa? 5 ya sama dengan 5. Kemudian kayak 3 sama dengan 5 gitu ya. Ya salah, hasilnya false ya. Karena 3 itu tidak sama dengan 5. Nah, 3 kurang dari sama dengan 1 nilainya true atau false teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo? Suara saya terdengar kan? Coba kalau misalkan suara saya terdengar, bisa teman-teman lakukan mikrofonnya dibuka, konfirmasi kalau suara saya terdengar jelas. Takutnya kendala jaringan di sayanya. Mikrofonnya coba dibuka dulu teman-teman. Saya kok tidak terdengar ya, sebentar. Ya, kita tidak bisa mendengar suara teman-teman nih. Posisinya mungkin ada yang salah di konfigurasi saya. Coba sebentar. Suara di saya sudah benar. Oke, saya tidak bisa mendengar. Coba sebentar. Ini ya, saya kembalikan dulu ke iShow. Coba teman-teman bisa halo, coba teman-teman bicara. Halo, coba teman. Oke, masuk nih. Masuk nih, masuk. Masuk nih teman-teman, suaranya sip. Oke ya, coba. Jadi siapa ini yang bisa menjawab nih ya untuk saya lagi unmute. Halo. Oke. Oke. Oke, sip. Masuk suaranya. Nah, coba kita lihat nih. Coba siapa yang bisa bantu saya nih untuk menjawab 3 apakah kurang dari 1? Itu nilainya true atau false? Ya?
Ya, betul ya. Jadi itu bukan false dong. True. Kalau false itu kan salah. Masa 3 lebih dari 1 salah? Jadi 3 itu pernyataannya true ya. Jadi 3 itu benar karena 3 itu bentuk lebih dari 1. Nah, kemudian ini yang selanjutnya nih. 5 dan 2 itu nilainya true atau false? Halo? Nah, itu untuk 5 dan 2 true atau false? Ayo. Ada yang bilang true, ada yang bilang false. Jadi yang benar yang mana nih? Hah? Ayo yang benar yang mana? Hah? True atau false? True, Pak. Kayaknya true deh, Pak. Lah, Kalau nggak salah true, Pak. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah untuk yang poin 5 dan 2 itu jawabannya true, teman-teman. Kenapa true? Karena 5 tidak sama dengan 2. Karena 5 tidak sama dengan 2, teman-teman. Oke, gimana? Suaranya udah masuk ya? Nah, oke. Jadi, jawaban yang benar itu true ya, betul. Karena 5 itu tidak sama dengan 2. Bukan false. Tadi yang jawab false. Macam mana jawabnya false? Ya? Nah, jadi seperti itu ya. Banyakkan pikiran, galau terus. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari ini saya mute dulu ya. Oke ya, udah terdengar suara saya? Siap. Oke. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah di sini bisa lihat nih, A sama dengan 5. Itu nilainya bisa true, bisa false. Kenapa? Tergantung kondisi. Si A-nya ini berapa gitu kan? Kalau A-nya lebih besar dari 5 gitu ya, ya berarti bisa bernilai true gitu ya. Kalau misalkan A-nya ini misalkan tidak sama dengan 5, ya bisa aja nilainya false. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah A sama dengan 5, ya jawabannya tergantung dari nilai variabel A-nya itu sendiri berapa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya A lebih besar dari 5 dan B sama dengan 2, yaitu jawabannya true. Kenapa? Jika pernyataan A lebih besar daripada 5-nya bernilai true gitu ya, dan pernyataan B sama dengan juga bernilai benar gitu ya, si B-nya, yaitu maka hasilnya true dan true gitu. Nah, kemudian kita masuk nih satu contoh ya. Bisa teman-teman lihat nih. Di sini ada sebuah urutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk penentuan kelulusan siswa ya. Nah, kita bisa lihat nih program penentuan lulus ya. Kemudian di sini bisa kita lihat masukkan nilai siswanya ya, yang kita sudah diinisialisasi dalam variabel n ya untuk sebuah nilai siswanya. Nah, kemudian ya dikerjakan selanjutnya, yaitu ada struktur pemilihan tadi ya, struktur pemilihan tadi.
apakah apakah nilai yang diinputkan itu lebih besar dari sama dengan 60 gitu kan? Jika iya, berarti siswa itu lulus ya. Jika iya, siswa itu lulus. Tapi jika tidak ya, bukan luas ini teh. Jika tidak gitu ya, berarti siswa itu tidak lulus ya. Tidak lulus gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi suatu aksi setelah dilakukan pengecekan di sini ya, Nah, apakah aksi ini bernilai true atau false gitu kan? Jika true, maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya gitu kan. Tapi jika tidak, itu bisa jadi lagi, ada lagi nanti di dalamnya. Apakah nanti ada pengecekan lagi? Kalau enggak, dicek apa lagi nih? Itu ya. Jadi dalam suatu kondisi itu teman-teman bisa berbagai kemungkinan teman-teman bisa melakukan suatu algoritma. Kalau misalkan hasilnya tidak, mau lakuin apa lagi? Apakah langsung selesai atau apakah ada pengecekan kembali gitu ya. Jadi bebaslah teman-teman bisa lakukan sesuai dengan kondisi permasalahannya. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat nih ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, teman-teman. Keterangan ya, tidak semua baris ya itu akan diproses gitu ya. Nah, seperti dilihat nih, baris nomor 8 yang tadi ya, baris nomor 8 dan baris nomor 10 nih. Nah, jika kondisi di dalam N ini terpenuhi ya, maka instruksi nomor 8 itu dijalankan. Nah, yang nomor 9 dan 10-nya tidak dilaksanakan. Ya, yang langsung dari 8 ke nomor 11 ya, ditampilkan. Nah, jika kondisinya di sini dicek, jika kondisinya itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, maka nomor 8 dilewat ya, langsung dilaksanakan nomor 9 dan 10. Itu. Jadi itulah sebuah struktur pemilihan. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke struktur pengulangan ya. Nah, apa sih gitu kan? Jadi struktur pengulangan itu salah satu kelebihan dari komputer ya, yang jelas ya, salah satu kelebihan komputer itu dapat melakukan sejumlah proses ya, itu secara berulang-ulang tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah. Jadi mau kamu suruh komputer ngerjain apapun secara berulang-ulang, pokoknya dia mah oke lah, selama kondisi device-nya ya, itu memungkinkan untuk melakukan ribuan kali atau bahkan jutaan kali proses secara berulang-ulang ya. Ya, itu. Kemudian struktur pengulangan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma ya dari instruksi yang berulang-ulang itu lebih efektif. Jadi nggak perlu teman-teman kayak misalkan kalau kita salah ya, zaman dulu saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi, saya berjanji tulis tuh di kertas selama 1000 kali ya, uset apa ya kan. Nah, komputer pun juga bisa melakukan seperti itu, tapi itu tidak efektif karena menggunakan struktur pengulangan. Ada caranya supaya cukup kita menulis, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, tapi dilakukan secara 1000 kali gitu kan, atau dalam slide ini 100 kali gitu. Jadi bisa lebih efektif. Nah, terus pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jadi sebelum melakukan pengulangan ini teman-teman harus menetapkan dulu ya suatu bentuk persyaratannya gitu ya. Nah, kemudian struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas satu nih, kondisi pengulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi atau dapat dilakukan. Nah, di dalam bodi pengulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Jadi di dalam bodi pengulangannya itu teman-teman memasukkan sejumlah deretan instruksi ya. Nah, kemudian pencacah atau bisa disebut dengan counter, perulangan itu suatu variabel yang bernilainya harus berubah ya agar perulangan dapat terjadi dan akhirnya membatasi sejumlah aksi perulangan tersebut ya. Jadi ada poin-poin kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perulangan itu nilainya harus berubah dulu nanti hasil eksekusinya gitu ya. Baru itu bisa terjadi ataupun akan membatasi perulangan. Misalnya kayak yang kemarin kasusnya misalkan ulangi sebanyak 5 kali gitu ya ibaratnya. Nah, ketika teman-teman sudah menetapkan 1 sampai 5 misalnya, dan ketika nilai 5 itu dan maksudnya dari 5 ke 6 itu akan terjadi, itu kan harusnya stop karena sudah sampai 5, karena syarat kita hanya
membutuhkan 5, tidak membutuhkan 6 kali perulangan. Nah, jadi nilainya akan berubah. Misalkan contoh 1 kurang dari 5, betul. Laksanakan tahap kedua. Berarti 1 tambah 1 2. 2 kurang dari 5, betul. Maju lagi tahap ketiganya ya. Tambah 1. Jadi 3 kurang dari 5, betul. Tambah 1 lagi jadi 4. Nah, seperti itu konsepnya ya. Nah, di dalam perulangan itu dibagi lagi 3 nih teman-teman ya. Ada yang menggunakan for do, terus ada repeat until ya, ada while do. Nah, kemudian masing-masing ini itu memiliki struktur yang berbeda nih teman-teman. Jadi punya struktur masing-masing nih ya. Nah, kita lihat lagi ya, apa sih gitu kan. Nah, dalam pengulangan for do nih kita lihat nih ya. For ya, lalu diinisialisasikan variabelnya, misalkan di sini variabelnya i ya. Nah, i itu kita isikan ya, sudah kita tetapkan i itu sebuah nilai 1 ya. Nah, do-nya sampai ke akhir ya. Do-nya itu 5 gitu ya. Jadi flowchart-nya for i sama dengan 1, do 5. Kemudian aksi selanjutnya ada instruksi. Instruksinya ngapain gitu kan? Apakah tambah 1 atau kali 1 atau bagi 1 atau bagi berapa atau berapalah, bebas ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian setelah dicek, oke, ditambahkan 1 ya, do 1. Nah, balik lagi dia ke atas. Berarti sudah nilai 2. 2 dicek lagi tadi yang saya jelaskan. 2 apakah kurang dari 5 misalnya. Oh benar, 2 teh kurang dari 5. Oke, lanjutkan. Berarti i tambah 1, terus begitu selanjutnya. Nah, jadi makna dari bentuk ulangan di atas itu adalah ulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan mulai dari nilai awal hingga akhir. Kemudian, ya, instruksi akan dikerjakan sebanyak 5 kali karena perulangan dimulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, kita masuk ke yang repeat until nih. Instruksi atau runtutan instruksi atau sebuah runtutan aksi ya, atau aksi bisa disebut aksi, bisa disebut instruksi ya. Nah, itu akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi bernilai true nih teman-teman ya. Berarti instruksi akan dilaksanakan berulang kali ya sampai kondisinya bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka perulangan terus dilakukan. Nah, jadi gimana nih? Gitu kan? Kita lihat biar kita paham nih ya, biar kita paham, kita lihat. Ya, di sini kan kuncinya instruksi dilaksanakan berulang kali ya sampai kondisi bernilai true. Tapi jika nilainya false ya, maka perulangan terus dilakukan. Nah, kita lihat, cek angka, mencetak angka 1 sampai dengan 10 ya. Kita buat suatu variabel x ya yang bernilai tipe data integer. Kemudian di sini kita deskripsikan x itu sama dengan 1 ya. Nah, lakukanlah proses repeat. Write x berarti 1 ya, timbul 1. Nah, maka instruksinya x sama dengan x tambah 1 berarti 1 tambah 1 ya. Nah, selanjutnya apakah x bernilai kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Nah, x kurang dari 10 ya benar, kalau x itu kurang dari 10 gitu ya. X lebih besar dari 10 salah gitu kan, maka lanjutin. Jadi dari poin ini adalah jika nilainya true harus stop, kebalik ya. Kalau jika nilainya true harus stop, kalau false lanjut lagi gitu. Nah, ini kalau while do-nya ya, kalau while do-nya nih. Nah, jadi di dalam while itu harus ada kondisi dulu nih, dicek dulu. Kalau tadi kan langsung eksekusi, ya dia ya langsung eksekusi aja. Kalau ini harus dilakukan pengecekan dulu nih sebelum melakukan pengulangan ya. Kalau misalkan di repeat ini langsung aja ya, langsung saja isikan instruksi x tambah 1 baru diceknya di akhir. Nah, tapi kalau while do diceknya di awal dulu gitu. Diceknya di awal kondisinya. Jadi misalnya 1 ya di sini ya, dicek di awal nih. Misalnya i kurang dari 10. Nah, jadi misalkan di inputan di awalnya itu masukkan nilai sebuah variabel apa, i-nya misalkan. Ketika dicek dia nilai salah, maka berhenti langsung. Kalau pakai while do. Tapi kalau benar lanjut. Nah, tapi kan kalau di repeat
Kalau di repeat ya, kalau salah ya terus, kalau benar berhenti. Nah, tapi kalau di while do, kalau salahnya berhenti, kalau benarnya lanjut. Karena di sini dicek dulu di awal. Sedangkan kalau misalnya repeat, diceknya di akhir. Nih operasi perbandingan. X lebih dari 10. Apakah X lebih dari 10 gitu kan? Istilahnya kalau kita berbicara dengan manusia lagi. Nah, jadi perbedaan di situ ya, terletak perbedaannya. Kalau while do itu diceknya di awal, kalau repeat diceknya di akhir. Nah, dari bentuk pengulangan instruksi ini ya, akan dilaksanakan berulang kali ya, selama kondisi itu bernilai true. Jika bernilai false, maka pengulangan tidak akan dilaksanakan atau berhenti, selesai programnya. Nah, seperti ini tadi kita lihat lagi. Tapi kondisinya di awal dulu. X kurang dari sama dengan 10. Do ya, selanjutnya masukkan X, yaitu 1. Ya, 1. X misalnya sama dengan X tambah 1, langsung aja. Ya, berarti 1 tambah 1. Nah, kalau misalnya 1 tambah 1 ini 1 tambah 1 ini hasilnya 2, kemudian dari 2 itu lebih dari 10 nilainya salah, berhenti langsung. Karena 2 lebih dari 10 nggak mungkin, udah selesai aja, nggak usah dilakukan pengulangan gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang harus teman-teman pahami, tergantung dari kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi tidak baku gitu dalam menggunakan while do ataupun repeat until ya, atau for do itu tidak baku. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelesaian kondisinya aja. Nah, kemudian kita masuk nih, ada yang namanya istilah notasi pseudocode ya. Kalau kemarin kan kita sudah sempat bahas notasi deskriptif, notasi flowchart. Nah, kita sekarang masuk ke notasi pseudocode. Nah, jadi notasi pseudocode ini sebenarnya notasi yang mirip-mirip dengan bahasa pemrograman, teman-teman. Jadi mulai dari istilahnya titik koma atau titik 2 ya, itu sama persis dengan bahasa-bahasa pemrograman yang ada ya. Jadi bisa disebut pseudocode ini merupakan bentuk notasi yang hampir menyerupai suatu bahasa pemrograman ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi hampir sama kayak ngoding sebenarnya, tapi bukan ngoding gitu ya. Jadi teman-teman bukan ngoding gitu, karena tidak menggunakan bahasa pemrograman yang asli, yang seutuhnya, yang sudah ditetapkan struktur-struktur dalam penulisan bahasanya. Tapi kalau pseudocode itu bisa bercampur, teman-teman. Jadi tidak memperhatikan titik komanya, tidak memperhatikan bentuk-bentuk kurung kurawalnya atau kurung tutup kurung buka, tidak ya kalau pseudocode. Tapi kalau bahasa pemrograman, dengan instruksi-instruksi tersebut itu akan mempengaruhi eksekusi, apakah nanti hasilnya error atau berjalan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam pseudocode itu ada 3 buah bagian, teman-teman. Ada bagian program atau headernya ya, yang berisikan judul biasanya. Terus bawahnya ada berisikan komentar ya, suatu penjelasan mengenai judul programnya itu apa. Kemudian ada deklarasi ya, tadi deklarasi itu yang meliputi tipe datanya, kemudian nama konstantanya apa, terus nama variabelnya apa, prosedurnya namanya apa, dan nama fungsinya apa. Itu semuanya biasanya diisikan di dalam deklarasinya. Kemudian algoritma nih di bagian algoritma. Nah, di bagian algoritma ini yang diisikan semua langkah nih, teman-teman. Semua langkah, instruksi gitu kan, ataupun aksi itu diisikannya di dalam bagian algoritmanya. Jadi ketika proses pembacaannya itu akan sangat mudah dibaca karena strukturnya terurut ya, gitu. Nah, kita bisa lihat nih formatnya nih ya. Di sini misalkan program EUChildren ya, EUChildren. Nah, itu untuk mencari pembagi terbesar ya dari kedua bilangan ya, M dan N. Gitu kan, apakah M gitu kan kurang dari sama dengan N gitu kan. Nah, itu merupakan dari headernya ya, dari headernya. Bisa kita menggunakan header, head ya, kita singkat head, atau program bisa. Jadi di head ini teman-teman bisa tulis program bisa. Kemudian dijelaskan dalam bentuk komentar program untuk apa. Nah, deklarasinya yaitu yang berisi tadi sebuah nilai variabel, nama, fungsi dan lain sebagainya. Nah, seperti ini M terus koma N ya, itu bernilai tipe integer, lalu komentarnya apa, bilangan bulat yang akan dicari.
Kemudian R sama juga dengan integer itu merupakan variabel yang disimpan untuk sisa hasil bagi. Nah, deskripsinya apa? Ya, ini tahap algoritmanya ya. Di tahap algoritma itu dideskripsikan ya, bisa ditulis deskripsi, bisa ditulis algoritma, boleh. Nah, terus berarti apa? Di sini read nih M dan N. Nah, itu asumsinya, asumsi berarti kita harus memasukkan nilai M itu harus kurang dari N ya. While-nya N tidak sama dengan 0. Lalu do lanjutkan. Nah, ditampunglah di sebuah variabel R. M ya dibagi 2 atau mod 2 ya, yang itu kan mod itu singkatan dari modulus ya. Berarti sisa hasil baginya itu di modulus ya. Nah, kemudian bagi M dan N, kemudian simpan di hasil R. Nah, seperti itu untuk penulisannya. Jadi ini struktur pseudocode-nya, ini contohnya. Nah, sampai di sini selesai nih untuk pembahasan 3 konstruksi dasar algoritma nih teman-teman. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Beres ya? Aulia senyum-senyum aja kalau udah masalah beres materi mah. Oke, ada yang ingin bertanya? Untuk sebentar, audionya speaker. Oke, ada yang ingin bertanya untuk ini nih teman-teman? Pak, Yap. tadi yang kata apa namanya tuh repeat until sama while do itu cuma kebalikannya doang ya, Pak? Iya. Jadi untuk penerapannya itu tergantung dari kondisi ya. Jadi kalau secara umumnya, secara harfiahnya itu repeat until seperti itu. Jadi kalau repeat itu di validasinya di akhir biasanya. Kemudian kalau untuk while do itu validasinya di awal. Itu struktur umumnya. Tetapi teman-teman juga bisa modifikasi. Kan tadi yang saya bilang ya. Jadi ada sejumlah proses algoritma yang tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Tapi ada juga yang mempengaruhi. Jadi dalam membuat suatu algoritma, teman-teman harus bisa memutuskan menggunakan apa agar teman-teman juga mudah mendesainnya dan juga nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Oh, gitu, Pak. Betul. Baik, Ya. Pak, makasih, Pak. Siap, laksanakan. Ada lagi yang lain? Aku, Pak. Yuk, Pi. Itu kan di dalam struktur pemilihan itu. Gedon, maaf, tolong aktifin itu dong videonya. Saya ngomong sama huruf G nih, nggak enak jadinya. Maaf, Pak. Udah, Pak. Ya, gimana? Wih, tampannya. Ya, Jelek, gimana? Pak. Dion sangat tampan. Ya, Jelek-jelek juga ya, lah. ya gimana? Gideon mandi. Ntar, Pak. Yuk. Mana sih? Apa, Pak? Itu kan di struktur pemilihan tuh kenapa bisa dinyatakan benar nilai A dan B. Tapi kan belum ada nilainya, Pak. Kenapa bisa dinyatakan benar? Yang di mana? Di struktur pemilihan Struktur pemilihan, coba sebentar saya buka. paling bawah. Mana tadi materinya teh? Coba kamu share screen, bisa nggak? Share screen, kamu lagi buka kan? Kamu share screen dong, jangan saya aja yang share screen. Biar teman-teman yang lainnya lihat. Nggak ngerti, Pak. Nggak tahu caranya kayak. Pedut, itu diklik tanda titik 3. Tanda titik 3 itu kan ada tuh buat pengaturan di handphone. Nah, terus bagikan layar. Oh ya. Datar, Pak. Ya. Jangan ketawa ya, Kak. Ya, mana? Sih, Pak? Ya udah, itu udah dibagikan. Kamu tinggal buka aja. Udah benar. Udah benar tadi. Sudah benar. Mulai Terus berbagi nih. iya, mulai berbagi. Nah, saya udah bisa lihat layar kamu sekarang. Kamu buka slide-nya. Belajar. Sabar, Pak. Kayak mana sih? Mana slide-nya, coba buka. Di-minimize aja. Boleh tuh, buka tuh. Yang mana? Yang ini, Pak, yang paling bawah. Diklik lah, digedein. Nah, Ah, nih yang paling bawah nih. A,
kurang dari 5 gitu maksudnya? Enggak, kenapa bisa dinyatakan benar padahal nilai A dan B belum tahu nilainya berapa. Oh, jika A kurang dari 5 dan B sama dengan 2 gitu maksudnya? Ya, kenapa kok bisa dinyatakan benar padahal kan belum tahu nilainya berapa. Iya, kan itu tadi di atas, Mas. Di atas itu kan kayak contoh nih, A sama dengan 5 ya. Nah, A sama dengan 5 itu tergantung dari nilai variabel yang akan diinputkan. Nah, kita asumsikan aja. Kita asumsikan bahwasanya A itu kurang dari 5 true. Kita asumsikannya bahwasanya 6 nih. 6 ya. 6 itu lebih besar dari 5. Nah, jadi itu di situ contoh asumsi sebenarnya. Jadi dia memperkuat lagi dari yang istilah apakah A sama dengan 5. Nah, itu kan nilainya bisa bernilai true atau bernilai false ya. Nah, itu tergantung dari inputan yang teman-teman masukin nih. Misalkan teman-teman ingin menyatakan sebuah nilainya true, berarti analoginya A itu diisikan 10, berarti lebih besar dari 5, itu betul, berarti nilainya true. Tetapi kalau teman-teman inputnya itu 1 misalnya, berarti apakah A lebih besar daripada 5? Ya salah gitu kan, maka hasilnya salah. Jadi untuk yang poin terakhir itu ya, poin ke-4 dan ke-5 itu sebenarnya satu kesatuan untuk mendukung yang pernyataan keempat tadi gitu kan. Itu kan misalkan nilainya tergantung dari variabel yang diinputin. Nah, itu contohnya menggunakan operasi N ya, operasi N di dalam pemilihan itu. Nah, jadi kalau misalkan benar terus dan benar kan, jadi itu teh merupakan bentuk dari contoh penulisan ya, ketika ada satu buah penjumlahan dan dua penjumlahan, tetapi nilainya pengen digabung nih. Jadi penulisan seperti itu kalau menggunakan operator N. Nah, kalau menggunakan operator OR itu juga sama. Misalkan A lebih dari atau kurang dari, menggunakan operator pembanding ya. Menggunakan operator pembanding, terus kemudian OR atau gitu kan. Nah, jadi OR, and, not itu nanti digunakan untuk teman-teman dalam memprogram suatu program gitu kan. Apakah yang diambil hanya A dan 5-nya aja hasilnya, yang B-nya nggak perlu karena menggunakan OR misalnya, atau dua-duanya nih harus dijumlahin gitu ya. Dari A dan 5 kita ambil hasilnya true, kemudian B sama dengan 2-nya itu misalkan kita analogikan true juga. Nah, nanti ketika kita akan ngambil true dan true, mau diapain hasilnya? Itu kan, itu dua-duanya kita ambil. Tapi kalau menggunakan OR, kita pilih salah satu. Nilai mana yang mau kita pakai di next selanjutnya dari hasil operasi itu. Nah, kemudian menggunakan SOR, itu ada lagi SOR ya. Jadi and, or, not, SOR. Misalkan jika nilai 1 dan 2 kita tidak ingin menggunakannya, tapi kita ingin menggunakan SOR gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman bisa explore ya nanti untuk hal ini. Nah, saran dari saya nanti coba teman-teman install di komputer itu Visual Studio Code ya. Visual Studio Code atau Code Block ya di komputernya. Nanti kedepannya mungkin beberapa materi kedepannya kita akan coba praktek-praktek kecil ya untuk penerapan suatu bentuk algoritma, tapi ditransform ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi biar teman-teman bisa istilahnya melihat ya, merasakan gitu. Oh, ternyata ketika menulis algoritma menggunakan notasi deskripsi atau notasi pseudocode tidak semerta-merta bisa langsung di copy kemudian di paste di bahasa pemrograman. Itu pasti akan terjadi apa. Jadi nanti kita ke depannya akan seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita ke depannya akan berlatih. Jadi teman-teman bisa install yang namanya Code Block atau teman-teman bisa install Visual Studio Code ya. Nah, itu teman-teman bisa install itu aja. Nanti kita akan berlatih. Kalau untuk Code Block nanti juga teman-teman akan menginstal compilernya. Tapi kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code, compilernya sudah ada di dalam ekstensi beberapa bahasa pemrograman di Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih sesuai dengan kemampuan spek yang ada device yang dimiliki oleh teman-teman. Udah, bro, stop share screen-nya, bro. Ya, udah, Pak. Belum. Udah. Ya, sip. Makasih ya, Pak. Yo, thank you. Gimana, ada yang bertanya lagi? Cukup jelas?
Saya Pak, saya Oh, gimana Rizky? operator bolehan itu apaan Pak? Hah? Operator bolehan. Pertanyaan bagus. Jadi, operator boolean itu ya merupakan bentuk operator yang bisa digunakan dalam sejumlah operasi di dalam algoritma ataupun di dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, untuk bentuk-bentuk dari operator boolean itu banyak teman-teman. Contohnya nih. Jadi, ada yang tadi ya, notasi pembanding ya. Nah, itu merupakan operator boolean. Boolean itu bisa nanti hasilnya true and false. Jadi dari operasi perbandingan yang akan menghasilkan sebuah nilai logika. Nah, itu operator boolean menghasilkan sebuah nilai sebuah nilai logika ya. Logika itu nanti hasilnya akan berujungnya apakah logika itu true atau false. Itu merupakan dari boolean. Nah, di dalam boolean itu ada lagi di dalamnya itu menggunakan operasi perbandingan. Jadi kaitannya ketika teman-teman menggunakan operator pembandingan pasti di situ juga di dalamnya gitu ya, teman-teman akan menggunakan operasi perbandingan. Itu. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan if gitu ya, sebuah logika ya, if, maka nanti if-nya itu kan harus dibandingkan dengan kondisi apa yang akan menghasilkan nilai true nilai false gitu. Jadi cuma dua ya untuk operator boolean itu true on false. Itu operasi logikanya ya. Jadi teman-teman gak usah pusing kalau untuk tipe boolean itu pasti true or false. Udah cuma dua. Nah, nanti baru tuh rentetannya operator-operator lainnya ya. Mulai dari kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, dan lain sebagainya lah banyak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Kok ini videonya pada ditutup? Kenapa ya? Kan peraturan di kelas selama perkuliahan video harus dibuka. Pasti ini ketahuan belum pada mandi. Ketahuan belum mandi, belum siap buat kuliah ya. atau masih ini masih santai-santai. Nah, sebelum akhiri perkuliahan, saya mau kasih oleh-oleh buat latihan. Ini deadline-nya Senin ya. Tanggal 4 Oktober sampai pukul 23.59. Jadi waktunya lama lah. Jadi saya tidak ingin memberikan teman-teman tuh waktunya mepet-mepet lah, kasihan. Mungkin teman-teman butuh malam mingguan ya kan, butuh lain sebagainya dengan yang lainnya. Jadi saya kasih waktu yang sangat panjang lah. Dan jangan sampai telat. Kalau telat berarti sama dengan teman-teman tidak mengerjakan ya. Jadi kalau di kuliah saya itu kita coba belajar untuk menepati sesuatu pada tempatnya gitu ya. Ya, walaupun kita misalkan ya. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya hari Senin, Bro. Tanggal 4 Oktober. Oh ya, makasih ya, Pak. Oh, nih saya tugaskan nih. Jus. Udah ya. Nanti bisa dicek aja di classroom-nya, udah saya tugaskan. Sebelum kita akhiri, tolong video call-nya diaktifkan semua. Baik, harus ada sesi dokumentasi. Oke. Wih, mantap. Terus Bagas, oke, sip. Ini Izal kemana ya? Oh, Izal keluar. Oke. Sebelum kita akhiri,
alangkah baiknya kita melakukan mengucapkan alhamdulillah ya secara bersama-sama untuk perkuliahan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan teman-teman masih selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa ya, selalu sehat, terus dimurahkan rezeki dan lain sebagainya, tetap semangat dalam belajar online-nya. Mudah-mudahan cepat atau lambat kita bisa kuliah tatap muka ya, bisa kuliah tatap muka. Jadi kita bisa lebih dekat gitu ya, bisa lebih harmonis ya. Saya bisa mengenal teman-teman bisa lebih dekat. Jadi tidak menggunakan virtual yang hanya dibataskan oleh sebuah layar ya. Layar itu pun juga tergantung dari layar LCD teman-teman. Ada yang bagus, ada yang super bagus, ada yang tidak kan. Jadi pasti beda-beda nanti hasilnya. Yaudah sebelum kita akhiri, bila taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Oke. Masih Bang. Oke. Masih Pak. Yuk. Mesa Jumatan. COVID. Gidon kayak yang bener lah.